Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Di video kali ini saya akan membahas tentang LED Matrix P10. Di sini saya sudah ada LED Matrix P10 dengan model LED-nya yaitu SMD. Bisa dilihat di sini untuk model LED-nya sudah tidak berbentuk LED yang bundar-bundar seperti itu, bulat-bulat. Nah, ini bentuknya sudah kotak, bentuknya sudah SMD dan ringkas ya. Dengan ukurannya 320 mm kali 160 mm. Kalau misalkan dalam senti 32 cm dikalikan 160 cm. Dengan warna LED Matrix P10-nya ini mengeluarkan warna merah. Untuk resolusi modulnya sekitar 32 x 16 dot. Lalu LED Matrix P10 ini bisa digabungkan dengan panel lain. Jadi kita bisa gabungkan hingga beberapa panel. Nah, ini kalau yang saya pegang ini satu panel ya, dan nanti bisa digabungkan dengan beberapa panel yang lainnya. Oleh karena itu pastinya ada yang namanya input dan outputnya ya. Nah, ini untuk inputnya di sini dan ini adalah untuk outputnya. Untuk memprogram LED matrixnya itu ditancapkan di sini, dan yang sebelah sini nanti bisa kita gabungkan dengan panel lainnya yaitu LED matrix. Ada beberapa kombinasi warna pada P10 ini yaitu berupa single color. Nah, kalau misalkan yang saya pakai ini warna merah, lalu ada juga yang warna biru, putih, hijau. Lalu ada juga yang P10 ini yang sudah RGB yaitu red, green, blue. Jadi sudah warna-warni ya, tidak hanya satu warna saja. Untuk kontrolnya kita bisa menggunakan HDW60. Yang HDW60 ini sebuah modul yang bisa kita kontrol langsung juga menggunakan HP, atau juga bisa kita program sendiri menggunakan Arduino. Nah, biasanya kita temukan LED Matrix P10 ini berada di masjid, atau juga biasanya digunakan oleh toko-toko yang digunakan untuk papan iklan. Nah, bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa beli saja di toko-toko elektronik, atau teman-teman bisa cari saja di Tokopedia atau Shopee. Di sana sudah ada berbagai macam LED Matrix P10, entah itu dengan single color ataupun kombinasi warna yang menggunakan warna-warni. Nah, biasanya teman-teman beli tanyakan sudah include dengan kabel konektornya atau belum. Kalau belum, teman-teman bisa beli juga untuk kabel konektornya ya. Nah, di sini ada juga untuk kabel untuk power supply eksternalnya, tapi kalau kita nanti menggunakan Arduino Uno, kita tidak perlu menggunakan yang namanya power supply eksternal. Kita langsung menggunakan power supply-nya dari Arduino-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan dua panel, kita perlu menggunakan yang namanya power supply eksternal ya. Jadi kita tancapkan ke power supply agar lebih cerah untuk warna dari LED-nya bisa keluar ya. Nah, biasanya juga disediakan juga soket untuk sumber power supply-nya. Kalau misalkan teman-teman beli di Tokopedia atau Shopee, bisa ditanyakan dulu juga sudah dapat untuk konektor power supply-nya atau belum ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara memprogram Arduino untuk menampilkan teks di LED Matrix P10 dan cara membuat running text dengan menggunakan Arduino. Jadi tonton terus video saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Di sini saya sudah ada Arduino Uno untuk modul kontrolnya nanti, dan di sini saya sudah buatkan untuk terminal yang dimana nanti untuk menghubungkan antara hub 12-nya ke Arduino-nya ya. Jadi saya buatkan di PCB seperti ini. Saya jumper. Nah, untuk cara rangkaiannya nanti akan saya tunjukkan beserta cara programnya ya. Nah, jadi kenapa saya buat seperti ini? Jadi tinggal kita bisa plug and play di Arduino-nya. Tinggal kita tancapkan di Arduino-nya. Jadi seperti ini tanpa harus ada tambahan kabel terminal. Jadi cukup kita langsung sambungkan ke Arduino Uno-nya. Kita tinggal tancapkan untuk Arduino Uno-nya ya. Nah, setelah ditancapkan dengan power bank untuk Arduino Uno-nya, jadi ini adalah tampilan running text dari LED Matrix P10 yang diprogram menggunakan Arduino Uno. Nah, di sini saya beri tulisan kapasitor touch ya teman-teman. Jadi dia bisa running text seperti ini, dan kita nanti juga bisa tentukan untuk font yang ingin digunakan. Nah, untuk besar kecilnya tulisan itu tergantung dari font yang kita gunakan ya teman-teman. Jadi untuk besar kecilnya tulisan itu tidak bisa kita atur. Kita hanya bisa mengatur untuk fontnya. Dan kita juga bisa mengatur untuk titik letak koordinat dari dimana mulainya untuk
running text-nya ini ataupun untuk menampilkan teksnya itu ya. Nah, jadi saya akan tunjukkan untuk bagaimana cara wiring dan cara programnya. Di sini saya akan jelaskan untuk wiring diagram dan skematiknya ya. Jadi untuk wiringnya itu bisa dilihat kalau misalkan teman-teman pakai kabel hub 12 itu ada yang warna merah ya. Kalau warna merahnya itu berarti dia menandakan berada di nomor 1. Nah, yang dijadikan patokan nanti itu ya. Dan untuk yang pin nomor 1 ini nanti kita akan hubungkan di pin nomor 9 dari Arduino Uno-nya. Sedangkan yang di nomor 3 ini nanti akan kita hubungkan dengan ground. Lalu yang nomor 2 ini kita hubungkan dengan pin nomor 6. Lalu pin nomor 4 ini kita hubungkan ke pin digital nomor 7. Lalu pin 8 yang letaknya di sini, nanti teman-teman bisa hitung sendiri pada soketnya, itu nanti dihubungkan dengan pin 13 dari Arduino Uno, lalu pin 10-nya kita hubungkan dengan pin 6, dan pin 12-nya bisa kita hubungkan dengan pin 11. Nah, itu untuk cara wiringnya. Teman-teman bisa jumper langsung dengan menggunakan PCB dot atau gunakan terminal kabel, silahkan. Nah, kalau saya menggunakan PCB dot dan terminal kabel ya untuk menghubungkannya. Jadi biar tinggal plug and play ke Arduino Uno-nya. Kabelnya biar tidak semerawut nantinya. Nah, sekarang akan saya jelaskan untuk programnya ya teman-teman. Nah, tadi untuk yang pertama program dari running text ya. Jadi untuk program running text sendiri itu ada beberapa library yang teman-teman harus install, yaitu library dari DMD dan Timer One. Nah, library-nya nanti teman-teman bisa dapatkan di deskripsi, dan serta source code-nya teman-teman bisa cek di deskripsi, nanti akan saya berikan untuk link download-nya. Di sini kalau misalkan teman-teman menggunakan 2 panel, di sini teman-teman bisa beri tulisan 2, kalau misalkan lebih dari 2 bisa ditambahkan 3. Nah, lalu untuk pemilihan fontnya, kalau teman-teman menggunakan library-nya itu DMD, itu ada beberapa font ya. Di sini ada 4 font, yaitu Arial Black dan System Font ini. Dan keempat font ini bentuknya berbeda-beda pastinya. Nah, di sini saya menggunakan yang running text tadi menggunakan font Arial Black 16. Kalau misalkan teman-teman ingin ganti atau ukurannya lebih kecil, teman-teman bisa gunakan DMD Select Font System Font 5x7 ini ya untuk font yang ingin digunakan. Kalau menggunakan sistem font 5x7 ini nanti tulisannya lebih kecil. Nah, untuk penulisan katanya itu di sini kita masukkan di teks, setelah titik 2 ini kita tuliskan kata yang ingin dimasukkan. Dan di sini untuk program membuat running text-nya ya. Jadi fungsi teksnya itu dimasukkan di sini. Nah, ini adalah fungsi menggunakan time list. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ganti, bisa teman-teman ganti berapa waktu yang diinginkan. Nah, jadi cukup simpel untuk program dari running text-nya. Nah, sekarang kita akan program dengan menggunakan teks biasa. Jadi menampilkan teks biasa tanpa running text ya. Dan di situ juga kita bisa atur untuk titik koordinatnya. Nah, ini adalah program untuk menampilkan teks biasa. Jadi prinsipnya sama, library yang digunakan itu ada DMD dan Timer One. Nanti teman-teman bisa download. Lalu di sini untuk fontnya saya gunakan kecil karena di sini nanti biar saya bisa gunakan 2 baris. Nah, di sini untuk penulisan dari titik koordinatnya, yaitu di mana 11 ini adalah titik koordinat dari X-nya dan 09 ini adalah titik koordinat dari Y-nya. Dan di sini nanti akan muncul tulisan ctech dan di sini store ya. Lalu di sini 5 ini maksudnya jumlah kata yang ingin dimasukkan ya. Nah, kalau di sini kan saya menggunakan 5 kata CTECH, maka di sini diganti 5. Karena di sini saya menggunakan store, maka di sini juga diganti 5. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan upload untuk proses uploadnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke alatnya ya. Nah, ini adalah penampilan untuk menampilkan teks tanpa running text ya, tanpa berjalan. Jadi cuma muncul seperti ini saja. Dan untuk titik koordinatnya bisa dilihat untuk X-nya itu yang ini ya. Jadi ini untuk titik koordinat X dan yang ini adalah titik koordinat yang Y-nya. Nah, tadi untuk yang JTEX-nya saya atur di titik koordinat 0, X-nya itu 0 dimulai dari atas sendiri dan
dimana kalau store-nya ini saya mulai di 9 untuk Y-nya ya, Y dari store-nya. Nah kalau X-nya ini saya buat 1, jadi menjorok ke depan 1. Di barisan nomor 2 setelah LED yang pertama ini dia baru mulai untuk menampilkan tulisannya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman cara program LED matrix menggunakan Arduino Uno. Jadi cukup gampang untuk cara programnya. Jika misalkan teman-teman ada Arduino Uno di rumah, jadi kalau misalkan teman-teman ada Arduino Uno di rumah, teman-teman tidak usah beli modul kontrol HDW60 untuk mengkontrol LED matrix P10 nya. Teman-teman bisa gunakan Arduino Uno nya untuk mengontrol LED matrix P10 nya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan komponen elektronika atau ingin request dibuatkan project, teman-teman bisa chat di Shopee atau Tokopedia saya, yaitu di CTech Store. Teman-teman bisa cek di sana, ada beberapa project di sana, yaitu robot kontrol menggunakan HP, dan ada juga mesin absensi menggunakan ESP32 dan RFID. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.